Jadi teman-teman, tadi saat saya mau lewat, saya melihat ada penampakan ya, itu yang lagi duduk itu, dia sedang menangis. Tapi saya nggak tahu itu siapa. Dia dari tadi menangis itu, saya di sini berdiri udah hampir 10 menit ya teman-teman. Saya nggak tahu siapa itu. Tapi mukanya tuh aneh banget ya. Astagfirullah, dia melihat ke dalam rumah ini ya teman-teman. Astagfirullah. Setelah dia bangun tuh. Jadi astagfirullah. Jadi teman-teman, setelah saya terawang pakai ilmu kebatinan, itu sepertinya bukan dari golongan kita manusia teman-teman. Sepertinya itu demit, itu arwah kentengan. Cuma yang bikin saya heran, dia memakai baju seragam sekolah seperti baju SMP gitu. Dan sosok tersebut kemungkinan masih remaja ya teman-teman, bukan dewasa. Jadi saya memang tidak berusaha mendekat dulu, lantaran saya ingin tahu dia sedang ngapain di situ, kenapa menangis. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bisa melihat nggak, mendengar nggak tangisan sosok itu? Serem banget ya. Ini ya teman-teman, malam Jumat. Ini udah jam 12 malam ya. Astagfirullahaladzim. Jadi sekitar sebulan yang lalu saya mendapat kabar bahwasanya di rumah ini, di rumah besar ini, itu ada anak perempuan pemilik rumah ini yang meninggal kecelakaan. Jadi ceritanya pada hari naas tersebut, anak perempuannya itu pulang sendiri di jalan raya, kemudian dia ditabrak sama mobil dan meninggal di lokasi kejadian. Yang saya tahu kabarnya. Tapi saya nggak tahu apakah ini sosok anak perempuan yang meninggal waktu itu atau bukan. Tapi dari ciri-cirinya, terus dari bajunya sepertinya iya. Apa mungkin ini arwah gentayangan anak SMP tersebut yang pulang ke rumah malam Jumat, ingin jenguk keluarganya atau apa gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, dia menangis tapi dia nggak bisa masuk ya teman-teman. Serem banget ya, jika betul itu memang arwah anak perempuan tersebut yang gentayangan. Ini serem banget ya teman-teman. Jadi tadi saya cuma di sini aja menonton itu tanpa tanpa ke mana-mana. Serius. Dia pergi kayak teman-teman. Astagfirullahaladzim. Coba kita ikuti pelan-pelan ya. Nah, jadi rumah ini yang dia liatin dari tadi. Ini sosok rumah mana teman-teman? Coba saya ikuti. Kira-kira kemana dia? Astagfirullahaladzim. Berhenti. Astagfirullahaladzim. Jadi saya coba berhentiin. Karena saya mau bertanya sedikit dengan sosok itu. Kenapa dia menangis dan apa penyebabnya itu ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini real malam Jumat dan ini udah hampir jam 1 malam ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba berinteraksi sebentar. Saya ingin tahu kenapa dia menangis dan kenapa dia berdiri di depan rumah begitu lama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
La haula wala quwata illa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk bisa berinteraksi dengan maulid. La haula wala quwata illa billahi. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Permisi. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa menghadap ke kamera saya supaya penonton saya bisa melihat wajahnya. Serem banget ya teman-teman. Permisi. Siapa kamu? Nama kamu siapa? Jihan. Astagfirullahaladzim. Jihan. Kamu dedemit, makhluk halus, dan bukan dari golongan kita manusia. Tadi saya sempat melihat kamu nangis di depan rumah, kamu duduk, berdiri, melihat ke dalam. Apa betul yang kamu lihat tadi rumah kamu? Jadi betul ya teman-teman, seperti dugaan saya tadi, kalau ini adalah anak pemilik rumah tersebut yang kecelakaan 1 bulan yang lalu akibat ketabrak mobil ya teman-teman. Kenapa kamu menangis? Hah? Saya rindu. Saya rindu. Maksud kamu rindu dengan rumah dan keluarga kamu? Kalau boleh, nama kamu tadi Jihan, umur kamu berapa? 13. Kamu menghadap ke kamera saya sedikit. Jihan, apa penyebab kamu mati? Kenapa? Kecelakaan. Kecelakaan. Kenapa kamu pakai seragam sekolah? Kamu kecelakaan waktu saat pulang sekolah. Kenapa kamu bisa kecelakaan? Kamu pulang sendiri atau itu kejadiannya bagaimana? Saya tunggu di sekolah 1 jam, tidak ada yang menjemput. Sebentar, kamu tunggu di sekolah 1 jam, tidak ada yang menjemput. Jadi biasanya kamu pulang sekolah dijemput oleh orang tua kamu, seperti ibu atau bapak kamu. Jadi pada hari tersebut kamu udah nunggu 1 jam, tapi tidak ada yang menjemput. Iya. Sehingga akhirnya kamu pulang sendiri, betul? Jadi pada saat kamu pulang sendiri, kamu mengalami kecelakaan. Iya, Pak. Kamu mengalami kecelakaan tuh dengan apa? Motor atau mobil? Mobil. Astagfirullah. Jadi kamu meninggal langsung di lokasi atau di rumah sakit? Di lokasi. Astagfirullah. Jadi betul teman-teman. Ini adalah sosok Jihan, anak SMP yang kecelakaan 1 bulan lalu. Itu pemilik rumah tersebut. Saya sempat mendengar kabar viral lah waktu itu di kampung ini bahwa anak orang kaya tersebut pulang sekolah sendiri karena ibunya terlambat menjemput. Akhirnya dia mengalami kecelakaan di jalan dan meninggal di lokasi kejadian. Kamu berarti sudah meninggal 1 bulan lebih ya? Jadi kamu tadi ini adalah malam Jumat arwahnya itu pulang. Jadi teman-teman ini sebenarnya bukan dia yang sebenarnya, bukan si Jihan yang sebenarnya. Ini adalah korinnya Jihan. Korinnya Jihan yang udah menjelma menjadi sosok Jihan dan pulang ke rumah pingin katanya kamu rindu sama orang tua kamu. Iya. Jadi tadi kamu sempat ketemu sama orang tua kamu? Tidak. Jadi teman-teman sosok Jihan ini saat dia masih hidup dia kelihatan cantik ya teman-teman. Cantik dan putih lah pokoknya. Sebentar, bisa kamu maju 1 langkah ke depan? Lagi, berhenti. Jadi teman-teman di dalam kamera, saya ingin menampakkan sosok Jihan ini. Kamu coba lihat ke kamera. Ini ya teman-teman, sosok Jihan. Nah, ini sosok perempuan, serem banget. Nah, yang kecelakaan itu sebulan lalu. Jadi jadi kamu rindu. Jadi kenapa kamu bisa rindu sama orang tua kamu? Saya rindu. Ya, jadi korinnya anak ini rindu pada orang tuanya karena dia meninggal terlalu muda. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton video ini saya sampaikan sedikit saran. Jadi kalian itu kalau punya anak, baik itu masih TK, masih SD ataupun SMP, pokoknya yang masih sekolah, jika biasa anak tersebut kalian jemput, ya jangan kalian biarkan dia menunggu lama di sekolah. Karena kenapa? Anak-anak jika menunggu terlalu lama di sekolah, dia bisa bosan. Apalagi teman-teman sekolahnya itu udah pada pulang semua, tinggal dia sendirian. Dia ini biasanya nekat pulang melewati jalan raya. Jadi jika anak-anak nggak terbiasa motong jalan, mereka bisa mengalami kecelakaan ya teman-teman. Jadi Jihan, ada nggak pesan yang ingin kamu sampaikan kepada ibumu melalui saya aja, nanti biar saya sampaikan. Ada? Tidak ada? Ada, Pak. Apa? Ibu jangan sedih lagi. Ibu jangan sedih lagi, berarti Jihan udah tenang di alamnya gitu ya. Ya semoga
Ibu Jihan yang mendengar video ini ya banyak-banyak berdoa, terus sering ziarah ke kuburan dia. Ya sebenarnya dia ini udah dipanggil oleh sang penciptanya gitu ya teman-teman. Oke, Jihan, jadi silakan kamu tadi mau ke arah sana tuh, kamu mau kemana? Balik, Pak. Balik ke makam, ke kuburan kamu, ke alam kamu. Ya sudah, saya persilahkan kamu balik ke alamnya. Terus Jihan, saya doakan sedikit ya supaya kamu nggak gentayangan lagi di sini ya. Karena kenapa? Karena kamu dan ibu kamu itu sudah beda alam. Kalian tidak mungkin bertemu lagi ya. Kamu itu udah di alam gaib, alam kubur, sedangkan ibu kamu tuh masih di alam manusia, alam dunia gitu ya. Jangan apa kita doakan sedikit ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kembalilah Jihan ke alamnya dan luaskanlah kuburannya serta tempatkan dia di sisimu nanti ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi saya doakan sedikit tadi ya teman-teman supaya dia kembali dengan tenang ke alamnya. Ya, oke, buat teman-teman yang nonton video ini ambil hikmahnya dari video ini. Jadi jangan biarkan anak kalian, bukan hanya anak kalian, mungkin adik kalian atau siapapun yang anak kecil yang masih sekolah, jangan biarkan mereka pulang sendiri di jalan raya. Kenapa? Jadi kebanyakan dari anak-anak yang biasanya dijemput itu mereka tidak pandai dalam memotong jalan atau beradaptasi di jalan raya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut aja, yuk patroli yuk.